الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ilaha illahu al-munfaridul wahidul ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi dhawil amjad war rasyad. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, jamaah yang berjalan menuju kepada ridhanya, menuju kepada surganya. Di subuh yang berbahagia ini, dengan ada keizinan daripada teman masa kecil saya, tepatnya di waktu kami sekolah sanawiyah di Bustanul Ulum Langsah, akhi Tamlika yang biasa mengisi pengajian di subuh hari Isnin telah memberikan keizinan kepada saya pada subuh yang berbahagia ini untuk menggantikannya. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sama kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang dengan risalah yang beliau nyatakan dalam hadis yang dinamai dengan hadis Jibril, di mana di sana Rasulullah menjelaskan bahwa agama terdiri daripada iman, Islam dan ihsan, di mana kala itu malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah, yang pertama mal iman, dilanjutkan dengan mal Islam, seterusnya mal ihsan. Kala itu Rasulullah menjawab bi arkanil iman, menjawab bi ajzail iman, menjawab bi arkanil Islam, menjawab bi ajzail Islam, yaitu dengan jawaban Nabi tentang iman, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam riwayat yang lain khuluwihi wa murrihi. Begitu juga jawaban Nabi tentang Islam, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa tahijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Begitu juga jawaban Nabi tentang pertanyaan malaikat Jibril yang terakhir, yaitu tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kala itu di waktu masa kecil saya, diajarin oleh guru-guru saya, dilanggar-langgar, dimenasah-menasah tentang iman, Islam. Guru saya mengatakan iman adalah at-tasdiq
bil jinan wal iqrar bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengakui dengan lidah, beramal dengan segenap anggota. Kala itu saya tidak mengerti dan tidak mengusahakan untuk mengerti apa itu membenarkan. Tasdik dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kita membenarkan, mengiyakan. Kemudian selanjutnya belajar. Kitab-kitab ulama menerangkan makna tasdik, membenarkan adalah al-iz'an, mengiyakan. Dikala ulama mentafsirkan iman dengan at-tasdik dengan al-iz'an, mengiyakan, saya belum sampai juga apa yang dimaksudkan dengan mengiyakan. Selanjutnya ditafsirkan lagi dengan hadithun nafsi. Al-iz'an huwa hadithun nafsi, mengiyakan itu adalah pernyataan hati, pernyataan jiwa. Hadithun nafsi diterangkan lagi dengan qauluha, artinya perkataannya hati. Sama dengan iman adalah perkataan hati, sama dengan iman adalah pernyataan hati setelah melewati berbagai macam tafsir. Yang pertama at-tasdiq, membenarkan, dilanjutkan dengan al-iz'an, masih sama ini mengiyakan, dilanjutkan dengan hadisun nafsi, diakhiri yang mungkin dengan akhirnya itu sampai kita qaulun nafsi, perkataan hati. Kala itu baru jelas bagi saya bahwa yang dimaksudkan dengan iman adalah perkataan hati. Apa yang dikatakan oleh hati, sehingga hati yang mengatakan itu dikatakan hati yang mukmin, hati yang walaupun berbuat maksiat akrimmu, muliakan olehmu. Hati yang kata Nabi, man kana fi qalbihi dzarratun minal iman dakhalal jannah. Barang siapa yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji sawi daripada iman, sebesar atom daripada iman, bahasa Aceh ube doipa daripada iman, dakhalal jannah, masuk ke surganya Allah walaupun setelah melewati azab-azab, bila dia itu fasik, bila dia itu bermaksiat kepadanya. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, ada juga ulama yang mengatakan iman yang dimaknakan atau ditafsirkan dengan tasdik adalah ma'rifah. Di mana ma'rifah di dalam bahasa kita itu mengetahui. Sekarang dikala kita mendengar sesuatu berita yang disampaikan kepada kita, tidak lantas kita dikatakan kita mengetahui berita itu, tidak. Karena kenapa? Baru dikatakan tahu bila tidak bisa berubah lagi. Lam yataghayyar, walau angin badai, walau bagaimana berita-berita lain datang dengan kebenarannya. Uronyo truk Nabi gume akidah. Akidah yang dibawa oleh Nabi kita sama seperti akidah yang dibawa oleh Nabi Isa, sama seperti akidah yang dibawa oleh Nabi Musa, sama seperti akidah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Truk bak Nabiullah Adam alaihi wassalatu wassalam, sama seperti akidah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya. Kristen, Nasrani beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada surga, beriman kepada neraka. Begitu juga agama-agama lain yang ada di bumi ini, Yahudi, Hindu, Buddha, Sinto, Konghucu, dan agama-agama lainnya mengimani hari akhirat. Cuman masalahnya, apakah imannya itu benar, ataukah imannya itu sudah diubah? Bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi kita yang terjadi perubahan-perubahan, tidak murni lagi seperti yang dibawa oleh Nabi kita, tidak murni lagi seperti yang diterima oleh sahabat-sahabatnya yang berhimpun dengannya, beriman dengannya Nabi kita itu. Agama lain ada pecah, ada kelompok-kelompok. Kristen ada Protestan, Kristen ada Katolik, Islam perpecahan besarnya, Sunni dan Syiah perpecahan besarnya, yang diawali oleh Khawarij setelah perang Siffin antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Timbul Khawarij, di mana Khawarij beriktikad meyakini bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Sedangkan akidah yang hak, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Istiqamah, pelaku dosa besar tidak semata-mata menjadi kafir. Karena kafir menurut keyakinan kita adalah hanya dengan musyrik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Itu dosa yang menjadi kafir, dosa yang menyebabkan kekal seseorang hamba di dalam neraka. Akidah sahabat murni masih, akidah tabi'in mungkin sudah ada Wasil bin Atta di situ, murid daripada Imam Hasan Al-Basri yang ber'i'tizal, beruzlah, memisahkan diri daripada majelis pengajiannya Imam Hasan Al-Basri. Itu asal muasal datangnya firqah Mu'tazilah, dilanjutkan oleh guru sekaligus ayah tirinya Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu Al-Jubai. Mu'tazilah pecah, Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Jino tahu nyekuh akidah yang nabak getanyo uronyo, akidah yang gebali Nabi, akidah yang dengan akidah itu datangnya Nabi Muhammad, akidah yang dengan akidah itu Nabi melakukan peperangan Badar, akidah yang dengan akidahnya Nabi geprang Uhud, geprang Ubena, perang abe meninggal syahid orang Islam tu demi akidahnya. Nya akidahnya tama akidah kita nya orangnya pukat, akidah kita nya orang Aceh, kita orang Aceh. Dari kecil kita berakidah bahwa Tuhan tidak bertempat, Tuhan tidak berjisim. Kita yakin walau bagaimanapun seluruh orang kampung kita, seluruh orang kecamatan kita tidak berakidah lagi seperti itu, kita tetap tam akidah dengan akidahnya. Walaupun jime keterangan-keterangan yang kuat, punya pegah lidra oleh Tuhan hana berjisim. Allah menyatakan sendiri yadullah fawqa aydihim. Apa?
Kamu katakan Tuhan tidak berjisim, Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan sebagainya. Ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang menunjuki kepada Allah itu berjisim. Semoga dengan adanya ulama-ulama kita yang sampai hari ini masih berpegang teguh kepada akidah yang benar, terselamatkanlah getanya urang Aceh khususji, urang Indonesia atau umat Islam di dunia umumji daripada akidah yang salah. Wate katruk akidah yang salah, tetap ada pengikut walau terang salah, jelas salah. Datang akidah millata Abraham, nah pengikut Ahmadiyah Qadian ada pengikut, walau jelas dipengut, ditipu, tetap ada pengikutnya. Kita mulai hana yang selamat kita nyomayakan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Atau doa kita nyo lagi yang berdoa lidung ku imam masjid ke wirid, memang dijadikan ke wirid li Rasulullah setiap le semayang limang wate. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lebih dan kurang lu tuan leke maah nyopi pun minit hanaga jelah yo. Atas semua kekurangannya saya mohon maaf, semoga ada manfaatnya pengajian kita ini, pahala di akhirat kita mintakan agar Allah sampaikan kepada kita yang dengan itu bertambah timbangan amal kebaikan kita, di mana janji Allah bahwa penghuni surga bukan orang tidak bersalah sama sekali, tetapi orang yang banyak baiknya daripada buruknya. Fa amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi insyatir radiyah. Kemudian kita doakan agar Allah terus menerus menyibukkan hati kita untuk mengenalnya. Allahumma syughul jawarihana bi ta'atik. Allah sibukkan segenap anggota kita untuk mentaatinya. Washghul ya Allah jawarihana bi ta'atik. Washghulna tula hayatina fi lailina wa naharina. Wa alhiqna billadzina taqaddamu minas salihin. Warzuqna ma razaqtahum. Wa kullana kama kunta lahum birahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya badi'as samawati wal ard ya la ilaha illa anta nas'aluka an tuhya qulubana binuri ma'rifatik ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi ya ayyuhal nabi Allah wal kawkabud durri Allah ya فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي للرمال يا أيها النبي الله والكوكب
والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي والحضرة سلطانها الغيبي الله لا نبينا الله صل الله لا نبينا الله همما جذب الله الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.